pelaksanaan RUPSLB yang dipimpin Mualim tersebut telah lari dari rencana awal. Awalnya hanya sebagai evaluasi kritis terhadap apa yang akan dilakukan. Maksudnya kondisi saat ini dan apa yang dilakukan, terutama dalam mensikapi proses penunjukan direktur utama yang definitif. Tapi kemudian kata sumber tadi, entah siapa yang membisikkan kepada Mualim, tiba-tiba saja RUPSLB itu berubah seketika menjadi forum untuk memberhentikan penuh Fadil Ilyas dari jabatan PLT Dirut Bank Aceh dan Direktur Bisnis Bank Aceh. Akibat kondisi ini terjadilah dua kepemimpinan atau pimpinan kembar atau PLT Dirut Kembar sebagai pelaksana tugas Dirut Bank Aceh. Ada usaha memang agar Fadil Ilyas terus-menerus untuk menjadikan dirinya sebagai Dirut Bank Aceh definitif. Namun sang banker ini masih terganjal pada satu syarat ketika itu dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga agak tertatih-tatih menuju kursi Bank Aceh 1. Ini bukan tanpa sebab, sahabat titip balik. Tak ada asap, lagi-lagi tak ada asap jika tak ada api. Persoalan tersebut muncul berawal dari pergantian Muhammad Syah dari Direktur Bank Aceh Syariah kepada Fadil Ilyas. Ini dilakukan oleh penjabat Gubernur Aceh ketika itu, Bustami Hamzah. Nah, disebut-sebut alasan Bustami saat itu sangatlah sepele, jika tak elok saya sebut sangat tendensius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, untuk pertemuan kali ini saya mengajak Anda untuk mencermati kondisi terkini yang ada di Bank Aceh Syariah. Bukannya reda, tapi menurut saya akan terus bergulir sementara keputusan-keputusan strategis terhadap bank daerah ini belum juga ditunjukkan oleh pemegang saham pengendali, yaitu pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh. Sahabat titik balik, tentu kita masih belum lupa dengan sikap yang diambil oleh Rija Saputra, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Humas Bank Aceh. Dia beberapa hari lalu mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Karena itu menurut saya pengunduran diri tadi jangan dilihat sepihak dan sederhana itu. Tapi ada pesan mendalam dari apa yang kini terjadi di Bank Aceh Syariah. Walaupun sebelumnya berbagai intrik dan dinamika tetap saja terjadi. Menurut saya ini adalah suatu kewajaran, sebab sebagai suatu usaha perbankan, Bank Aceh Syariah tentu saja tetap dinamis seperti bank-bank nasional ataupun bank swasta lainnya. Dan tetap saja dibalut dengan berbagai kepentingan, baik personal, kelompok, maupun pemegang saham pengendali, atau bahkan Parlemen Aceh atau DPR Aceh. Itu sebabnya, sahabat titik balik, sikap Rija telah memantik tanggapan dari mantan direksi dan dirut Bank Aceh. Ya, ada nama Amal Hasan dan Aminullah Usman yang mungkin saja bermaksud baik bahwa apa yang telah terjadi sebelumnya tidaklah terulang pada Bank Aceh untuk saat ini. Sebagai bank milik rakyat Aceh, kepercayaan dan kemuliaan tetap menjadi moto, atau bank yang mengusung prinsip atau moto kepercayaan dan kemuliaan ini dalam menjalankan usahanya, walaupun kepercayaan publik dan nasabah sepertinya mulai kendur dan kemuliaan pun semoga saja kita berharap tidak luntur. Ini bukan tanpa sebab, sahabat titik balik. Tak ada asap, lagi-lagi tak ada asap jika tak ada api. Persoalan tersebut muncul berawal dari pergantian Muhammad Syah dari Direktur Bank Aceh Syariah
kepada Fadil Ilyas. Ini dilakukan oleh penjabat Gubernur Aceh ketika itu, Bustami Hamzah. Nah, disebut-sebut alasan Bustami saat itu sangatlah sepele, jika tak elok saya sebut sangat tendensius. Bustami rupanya marah, kurang senang kepada Muhammad Syah yang dianggap tidak bisa berterima kasih. Ya, ketika itu para kurcaci Bustami menyebut di berbagai platform media sosial bahwa sang tuan mereka itu marah. Padahal dialah yang memprovokasi, yang mempromosi maksud saya, Muhammad Syah kepada PJ Gubernur Aceh saat itu Ahmad Marzuki, sehingga dia menjadi Dirut Bank Aceh. Nah, saat itu posisi Bustami Hamzah sebagai Sekda Aceh. Dan sebaliknya Bustami Hamzah pun lulus sebagai Komisaris Utama Bank Aceh. Namun karena perseteruannya dengan Ahmad Marzuki hingga berakhirnya jabatan Ahmad Marzuki dan Bustami mundur sebagai Sekda Aceh, dia tidak dilantik sebagai Komisaris Bank Aceh. Disitulah menurut tim pendukung Bustami, Muhammad Syah tidak berpihak kepada Bustami. Itu cerita. Tapi menurut saya apa yang disebutkan oleh para kurcaci Bustami tadi tidak juga tepat, ya. Sebab tidak cukup punya alasan, karena mungkin saja karena didorong atau didukung oleh kemarahan dan kebencian Bustami saja terhadap Muhammad Syah. Selanjutnya, Bank Aceh Syariah berada di tangan Fadil Ilyas hingga diperpanjang oleh Safrizal. Jadi Bustami begitu menjabat sebagai PJ Gubernur Aceh menggantikan kursi yang diduduki oleh Muhammad Syah kepada Fadil Ilyas, dan Fadil Ilyas terus menjabat hingga berakhirnya jabatan PJ Gubernur Aceh di tangan Safrizal. Ada usaha memang agar Fadil Ilyas terus-menerus untuk menjadikan dirinya sebagai Dirut Bank Aceh definitif. Namun sang banker ini masih terganjal pada satu syarat ketika itu dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga agak tertatih-tatih menuju kursi Bank Aceh 1. Seiring bergulirnya waktu, Dewan Komisaris Bank Aceh secara resmi kemudian menunjuk Hendra Supardi sebagai PLT Dirut Bank Aceh menggantikan Fadil Ilyas. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan Dewan Komisaris Bank Aceh Syariah, dan penunjukan itu telah sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Hendra Supardi sendiri saat ini juga masih menjabat sebagai Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah. Sahabat titik balik, Sekretariat Perusahaan Bank Aceh Iskandar saat itu di Banda Aceh juga mengatakan bahwa pergantian PLT Dirut Bank Aceh semata-mata untuk pemenuhan terwujudnya corporate governance yang baik dan aspek independensi di internal Bank Aceh. Dalam fase menunggu, kata Iskandar, keputusan pemegang saham pengendali, yaitu Gubernur terpilih Mudzakkir Manaf, untuk memenuhi kekurangan direksi. Kemudian pergantian ini menurut Iskandar juga dalam rangka mempertimbangkan agar pelaksanaan tanggung jawab mitigasi risiko dalam pengelolaan bank tidak tertumpu pada satu orang. Maka perlu dilakukan rotasi, kata dia. Selain itu, keputusan ini juga untuk memastikan tata kelola yang sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu nomor 17 tahun 2023, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bank Aceh, dan telah mendapatkan pencatatan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK pada 14 Februari 2025. Diharapkan dengan pengalaman dan kepemimpinan yang dimiliki Hendra Supardi, dia mampu membawa Bank Aceh semakin maju dan terus meningkatkan kualitas layanan perbankan syariah bagi masyarakat Aceh dan sekitarnya. Begitu kata Iskandar. Dia juga menjelaskan keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi mendalam guna memastikan kelangsungan pengelolaan Bank Aceh agar tetap stabil dan meningkatkan efektivitas dalam penerapan fungsi mitigasi risiko.
Untuk Fadil Ilyas sendiri kini kembali ke posisi semula sebagai Direktur Bisnis definitif. Dia akan fokus dalam mengelola bisnis bank pada lini penyaluran pembiayaan, baik di sektor produktif maupun konsumtif. Begitu kata Iskandar kemudian. Nah, tak lama Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf atas nama pemegang saham pengendali atau PSP PT Bank Aceh Syariah resmi memberhentikan Fadil Ilyas dari jabatannya sebagai Direktur Bisnis Bank Aceh Syariah. Alasan mualim ketika itu Fadil Ilyas didaftarkan sebagai salah satu calon dirut BAS untuk jabatan 5 tahun ke depan. Sebelumnya, Bank Aceh juga menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB pada Jumat 14 Maret 2025 di ruang kerja Gubernur Aceh di Banda Aceh. Nah, RUPSLB ini katanya untuk memperkuat kinerja dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan Bank Aceh yang lebih baik. Rapat ini diselenggarakan secara hybrid melalui platform Zoom dan dipimpin langsung Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualim selaku pemegang saham pengendali. Nah, rapat ini juga dihadiri seluruh pemegang saham dari kabupaten dan kota di Aceh. Sahabat titik balik, pada kesempatan ini para pemegang saham menyepakati keputusan strategis, katanya keputusan strategis terkait reorganisasi kepengurusan bank guna meningkatkan aktivitas dan daya saing dalam industri perbankan syariah. Nah, tiga nama kemudian diusulkan sebagai calon pengurus baru Bank Aceh Syariah yang diusulkan untuk mengikuti fit and proper test ke OJK. Mereka adalah untuk kursi dirut ada nama Muhammad Shah, ada nama Sahrul, dan Fadil Ilyas. Selain menetapkan usulan kepengurusan baru, RUPSLB ini juga mengambil beberapa keputusan penting seperti memberhentikan Fadil Ilyas dari jabatannya sebagai Dirut Bisnis Bank Aceh Syariah. Keputusan serupa juga diberlakukan kepada Numairi. Dia diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Kepatuhan Bank Aceh Syariah. Hanya saja pemberhentian definitif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Inilah yang kemudian memantik persoalan. Sebagai langkah transisi kepemimpinan untuk sementara waktu, Bank Aceh Syariah dipimpin pelaksana tugas Hendra Supardi atau M. Hendra Supardi yang saat ini bertugas sebagai Direktur Dana dan Jasa PT Bank Aceh. Keputusan ini diambil untuk memastikan stabilitas operasional serta kesinambungan strategi pertumbuhan bank di masa mendatang. Sahabat titik balik, pemimpin divisi sekretariat, yaitu tadi perusahaan, yaitu Iskandar, menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari strategi besar dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang lebih baik. Kami optimis dengan kepengurusan baru ini, Bank Aceh Syariah akan semakin maju dan mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi daerah. Begitu kata Iskandar. Transformasi kepengurusan ini diharapkan dapat membawa inovasi, meningkatkan pelayanan kepada nasabah, serta memperkuat peran bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Aceh melalui layanan keuangan syariah yang modern dan berdaya saing. Itu menurut Iskandar. Tetapi sahabat titik balik, apa yang disampaikan oleh Iskandar memang tidak salah. Tapi sumber saya di jajaran internal Bank Aceh berbisik bahwa pelaksanaan RUPSLB yang dipimpin Mualim tersebut telah lari dari rencana awal. Awalnya hanya sebagai evaluasi kritis terhadap apa yang akan dilakukan. Maksudnya kondisi saat ini dan apa yang dilakukan terutama dalam mensikapi proses penunjukan direktur utama yang definitif. Tapi kemudian kata sumber tadi, entah siapa yang membisikkan kepada Mualim, tiba-tiba saja RUPSLB itu berubah seketika menjadi forum untuk memberhentikan penuh Fadil Ilyas dari jabatan PLT Dirut Bank Aceh dan Direktur Bisnis Bank Aceh. Kemudian ada upaya
untuk merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga Bank Aceh. Nah, dua persoalan ini kemudian menjadi titik pangkal kecurigaan bahwa ada skenario untuk mematahkan langkah Fadil Ilyas menuju kursi Dirut Bank Aceh definitif atau untuk sementara menjadi PLT Dirut Bank Aceh. Nah, menariknya keputusan itu tidak berlangsung lama. Senin 17 Maret 2025, Gubernur Aceh Mujakir Manaf kembali menunjuk Fadil Ilyas sebagai pelaksana tugas Direktur Utama Bank Aceh Syariah. Penunjukan Fadil setelah Gubernur mencopot M. Hendra Supardi yang belum sebulan ditunjuk sebagai PLT Direktur Bank Aceh. Penunjukan Fadil berlangsung di Banda Aceh, di Pendopo Gubernur Aceh, dan langsung dipimpin oleh Gubernur Aceh Mujakir Manaf. Namun penempatan kembali Fadil Ilyas sebagai PLT Dirut Bank Aceh hingga kini belum mendapat persetujuan dari OJK. Akibat kondisi ini terjadilah dua kepemimpinan atau pimpinan kembar atau PLT Dirut kembar sebagai pelaksana tugas Dirut Bank Aceh. Persetujuan ini berdasarkan otoritas keuangan, maksud saya persetujuan munculnya kembali Fadil ini harus ada persetujuan atau berdasarkan persetujuan dari OJK. Ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 17/2023 tentang penerapan tata kelola bank umum. Nah, POJK tersebut mengatur tata cara pengangkatan, pelaksana tugas, serta menekankan pentingnya penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang terintegrasi, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank. Dengan penerapan tata kelola yang kuat, diharapkan Bank Aceh dapat terus meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnisnya. Karena Fadil Ilyas belum mendapat persetujuan OJK, maka Hendra Supardi masih sah sebagai PLT Dirut Bank Aceh. Sehingga sebelum PLT Dirut yang baru, yaitu Fadil, disetujui oleh OJK, maka PLT yang lama, Hendra Supardi, masih efektif menjabat sebagai PLT Dirut Bank Aceh. Begitu kata Kepala Perwakilan OJK Aceh, Dadi Priyoga. Nah, soal permohonan Fadil Ilyas ke OJK, maksudnya setelah diangkat kembali, ada surat ke OJK, sumber saya menyebut bahwa surat itu sudah disampaikan tanggal 25 Maret 2025. Namun tanggal 27 Maret 2025 OJK Perwakilan Aceh mengaku belum menerima surat tersebut. Munculnya dualisme kepemimpinan di Bank Aceh tadi, sahabat titik balik, sadar atau tidak sadar telah membuat internal bank ini menjadi terbelah dua kubu. Ada satu kubu Fadil Ilyas dan satu kubu pro Hendra Supardi. Hal ini juga diakui oleh sejumlah pejabat di Bank Aceh kepada saya, sehingga dikhawatirkan membuat kinerja Bank Aceh menjadi tidak solid. Dengan adanya muncul dua PLT Dirut, satu yang ditunjuk oleh gubernur, satu lagi yang disahkan menurut OJK, kondisi internal Bank Aceh sekarang menjadi terbelah dua kubu. Begitu kata sumber saya. Masing-masing kubu menilai PLT yang mereka anggap benar. Kondisi seperti ini tentu tidak baik-baik saja bagi bank, ujar seorang pejabat eksekutif di bank itu yang tidak mau saya sebutkan namanya. Karena itu dia berharap kondisi tidak ideal ini bisa segera diselesaikan secepat mungkin sebelum membawa masalah yang lebih besar, terutama merugikan Bank Aceh, nasabah, dan pemerintah Aceh sendiri selaku pemegang saham. Sahabat titik balik, kalau sudah begini, seperti sikap Reja Saputra tadi, mungkin saja ada benarnya. Dan seakan Reja mengirim pesan kepada kita semua bahwa memang kondisi Bank Aceh sedang tidak baik-baik saja. Benarkah seperti itu? Entahlah, hanya mereka di Bank Aceh dan pemerintah Aceh yang mengetahuinya. Demikian, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.